Lagi-lagi aku dibuat kagum oleh negeri ini. Gak habis-habisnya keindahan yang masih tersembunyi dan menanti untuk digali. Kali ini aku akan menggalinya untuk kalian. Pernahkah kamu mendengar cerita dari Selayar? Cerita tentang pulau koral berbentuk cincin raksasa yang terlihat seperti sepasang bola mata dari angkasa. Atau tentang anak-anak hiu yang berenang dengan bebasnya di pinggir pantai. Atau cerita tentang ikan-ikan gemuk yang lucu dan satu ekornya bisa mengenyangkan satu desa. Gudang ikan Indonesia salah satunya ya di sini, di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Seandainya ikan yang mendarat di Muara Baru, di Muara Angke di Jawa, kemudian di Pauterek Makassar, di Sinjai, di Bulukumba, sampai ke Bali itu, seandainya ikan itu punya KTP, ketika mereka ditanya, mereka mengatakan asliku Selayar. Itu gambarannya. Selayar adalah satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi dan terdiri dari 130 lebih gugusan pulau sehingga garis pantainya adalah yang terpanjang di Sulawesi Selatan. Selayar juga menjadi pintu masuk ke Taman Nasional Takabonerate, rumah bagi atol terbesar ketiga di dunia dan biodiversitas bawah laut tertinggi di dunia. Sungguh kabupaten yang kaya sekali. Sebuah keberuntungan untukku bisa menginjakan kaki di tempat ini. Segudang potensi, rasanya seperti berdiri di atas peti harta karun. Potensi sebesar ini ternyata mengundang gak hanya dari seluruh daerah di Indonesia, tapi bahkan seluruh penjuru dunia. Sayangnya, tidak semua dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Nanti kita bahas itu. Ada yang menarik di antara para pendatang ini. Mereka yang hidup berkelana mengarungi lautan di dunia. Bagi mereka, laut bukan sekadar sumber kehidupan. Bagi mereka, laut bagaikan ibu. Merekalah sang gipsi laut, suku Bajo yang terkenal dengan kemampuan menahan napas di dalam air yang tidak masuk dalam logika. Dan kali ini, aku akan belajar langsung menangkap ikan dengan cara khas suku Bajo. Ini bakalan seru banget, pengalaman berharga yang aku gak akan pernah lupa. Sejarah mengatakan, suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas, sehingga membawa mereka masuk ke negara maritim Indonesia. Persebaran suku Bajo di Nusantara mengarah hingga ke beberapa titik yang sudah menjadi perkampungan masyarakat suku Bajo. Salah satunya Pulau Rajuni dan Tarupa di Taman Nasional Takabonerate. Kali ini kita akan menemukan mereka di Tarupa Besar, salah satu pulau kecil di Kepulauan Selayar yang tidak mudah dijangkau sehingga masih menyimpan keindahan yang tidak terjamah. Dari pekerjaan ibarat dia pasang rawe. Itu pasang rawe biasanya dia lakukan sampai 2-3 pekerjaan malam itu. Habis pasang di sore hari, jadi dia, kalau air turun dia pergi panah. Itu malam itu juga. Kalau air sudah naik masih ada waktu sebelum siang. Kalau tidak dia pakai pancing saja. Karena di saat musim itu memang secara umum ikan semua hanya boleh dijual kepada pedagang setelah ada perintah. Tergantung pedagang dia mau bawa kemana. Bisa ditimba dia, itu dijual kepada pedagang, pengumpul. Nah, itu saat ada perintah juga. Nah. Mungkin kita bertanya-tanya, seperti apa keseharian seorang suku Bajo? Apakah setiap saat di laut? Aku juga penasaran. Siang itu di bawah terik matahari yang biasa saja menurutnya, aku harus menahan kepanasan mendengarkan Joyce bercerita tentang kesehariannya. Sampai pipiku sudah panas sekali aku baru sadar. Kami menghabiskan 2 jam bercerita di sana. Kalau mau mancing harus penuh kesabaran dan penuh keyakinan bahwa hasilnya kita itu memuaskan. Jadi alat pancing kami yang biasa kami pakai itu dulu belum terlalu
pakai mata pancing yang kayak sekarang yang sudah terkenal. Ya kami itu dulu biasa mata pancingnya itu ada besi yang biasa kami bikin sendiri yang seperti ini. Setelah seharian bersama Joyce mempelajari kehidupan suku Bajo, tibalah saat yang dinanti-nanti. Aku akan berguru spear fishing atau artinya belajar memanah ikan langsung berguru pada sang gipsi laut. Kami sama itu lamong dua ikan di laut sebelum kita patuong harus tangoso ruata dulu pakai boi itu supaya takole pada kau nyawata baka daku di laut dah supaya dahannya bahaya naruh kita di laut supaya boleh ka nama kialak sanyawata namanya mapalau itu lihatnya kita sama itu lontar di laut. And let the adventure begin. Di saat kayak gini, di dalam diriku bakal ada seorang anak kecil yang berusaha mengambil alih kemudi dari tangan si dewasa yang serba was-was dan penuh perhitungan. Dan aku akan menyerahkan jantrannya dengan senang hati. Meskipun kelihatannya sulit banget dan menakutkan di tengah lautan luas, terombang-ambing ombak di antara karang-karang tajam, mari kita bersenang-senang dan enjoy prosesnya. Apa sate kasih lauk kita nak palenan diri te kai deru madarat dia itu enggaknya tanda lalang atau tanda nama enggak ta amarang kita harus naga pengge kita pasti pusing tuh itu ampe kuat diri te tapi bertinggal empat di palenan berita dan tadi di pada tahu bakat lau tanda iru nia meninggal ya waktu kita maka leleh di laut susurak dari tentang cara nahan napas tapi carana tarumangi waktu kekeliang napas terus lalingunnya ditanu cara rumangi bona rumangi je data mangintang mana pas maka kiliang mangintan ta masih lolong tubuh ta marumangi ada dua daya. Di dalam sini, aku merasa sebuah energi yang entah dari Joyce atau dari lautan sendiri yang membuat semua ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Aku gak yakin ini benar, tapi sepertinya aku melihat tanda dari laut seperti yang Joyce ceritakan.